Hai, hari ini IHSG-nya ditutup menguat 0,7% dibandingkan dengan penutupan hari kemarin. Candlenya higher high higher low, jadi rebound ya. Mudah-mudahan ini adalah tanda IHSG-nya menuju ke area 5100-an. Mudah-mudahan ya. Dan ya apa namanya, ini udah di 3 hari ini ya, di atas area 2 hari di atas 2 hari bertahan di atas 5000, nggak tutup ke bawah 5000 lagi. Mudah-mudahan lah paling nggak ke 5100 5060-an dulu lah ya, mungkin atau ya semoga lancar lah ke 5100 5160-an. Oke, sementara itulah ya, SG-nya nggak begitu banyak yang bisa diceritain, karena kalau kita lihat di hourly-nya, swing-nya higher high higher low, nunjukin kalau ada trend bullish yang terbentuk untuk jangka pendeknya, pendek banget. Dan di time frame daily ya kelihatan ini lagi arahnya menuju ke area-area 5100-an. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kalau kita lihat weekly ya kelihatan sideways-nya ya, kelihatan kalau lagi berada di trend sideways atau ya di trend sideways. Kalau gede digedein ya areanya ya di sinilah ya, gampang-gampangan lihatnya sideways di range 4700 5300-an. Kalau kita geser ke daily jadi kelihatan range sideways sejak September lah ya, September pertengahan sampai sekarang itu kira-kira di area 4700-an, atasnya 5160-an. Dan di monthly jadi kelihatan ini bulan kemarin lower high lower low, hari ini belum ada lower, kok hari ini di bulan ini sampai hari ini belum ada lower low yang terbentuk lagi. Jadi ya sementara ini untuk beberapa bulan terakhir ini, 1, 2, 3 sekarang 3 bulan terakhir ini ya bisa dibilang kemungkinan sideways di range 4700, atasnya 5380-an. Sementara itu IHSG-nya. Sekarang kita lihat hasil ekspor dari AFL. Kita lihat dari atas bawah ini, atas aja lah. Atas, oke. MDKA hari ini ditutup di atas 1725. Akumnya bagus, mudah-mudahan masih lancar ke atas 1800-an. Jadi yang punya barang masih bisa disimpan. Mudah-mudahan besok masih arahnya masih ke atas ya. Tapi perlu diwaspadai di area ini nih, 1800 1815 perlu waspada. Siapa tahu area-area ini masih jadi area resisten sebelum ke area 1900-an, karena beberapa waktu di sini sempat ini ya, tanggal 14 bulan 8 itu mantul, kemudian sempat berhenti atau sideways beberapa hari di sini, kemudian sebelum dia breakdown, dan siapa tahu waktu nyampe area 1800 1815 lagi itu masih direspon jadi area resisten, maksudnya itu. Jadi waspada di area itu dulu. Kalau kita lihat akumnya dan gerak harganya rebound, akumnya nanjak ya bagus. Jadi sementara ini sampai sekarang itu masih bisa disimpan. Besok waspada kalau misalnya naik ke area 1800 1815, dilihat-lihat kalau udah bisa geser-geser trailing stopnya ya digeser. Boga seperti biasa kita lewatin, BHT juga, APIC lagi tes area yang kemarin di breakout sih. JSMR breakout juga tutup di atas 3800, mudah-mudahan lancar ke area 4000-an. Disimpan dulu. Harusnya sih udah punya barang ya, paling enggak hari ini, karena diajakin belinya itu udah dari tanggal berapa ya, ini tanggal 1 bulan 10. Kemudian hari ini yang udah punya barang sebelumnya bisa nambah barang, yang belum punya ya minimal hari ini belinya. Hoki kita lihat yang lain dulu. Ini inside bar pattern. Kalau misalnya ada yang punya barang di harga-harga 700-an atau deket-deket 700, itu dipasang aja trailing stopnya di bawah 785. CMA hari ini naik, jadi tadi ada sinyal dan sempat diajakin beli juga waktu market lagi jalan ya, buat fast trade gitu. Ini di 5 menitnya ada
ada pola-pola penerusan, dan mudah-mudahan masih bisa ke area 1270, 1290 atau 1300-an. Akumnya sih bagus ya, nanjak. Kalau kita zoom out dikit biar kelihatan trennya ya, mudah-mudahan masih bisa ke arah 1300-an lah ya. Sido. Oke, Sido ini rebound. Ini saham jamu yang lagi bullish. Ini trennya bullish. Kalau kita zoom out gini, nah kelihatan kan kalau lagi bullish. Jadi beli saham-saham yang kayak gini ini sebenarnya enak. Enaknya itu ya sahamnya lagi bullish. Kalau misalnya kita beli nih, beli waktu koreksi beberapa hari kemarin di kisaran 760 gitu, atau di 765 kemarin-kemarin sebelum hari ini ya, dibiarin beberapa hari, selama tren bullishnya masih terjaga ya balik. Dan ternyata selama beberapa minggu lah ya, 2-3 minggu sebelumnya itu koreksi, kalau kita kasih moving average, dia masih koreksinya itu trennya hitungannya masih terjaga ya. Jadi masih di area-area moving average, kemudian mantul dari area moving average. Kemudian ini ada fraktal. Kalau kita lihat 765 ini ada fraktal dan di breakout hari ini. Artinya rebound, jadi bagus. Mudah-mudahan tes area ini lagi ya, 810, 830. Ini tutupan berapa ya? 810. Perkiraan area resistennya itu dulu 810, 830. Mudah-mudahan lancar. Yang punya barang disimpan dulu boleh. Atau kalau mau pasang trailing stop, kalau kita geser ke hourly, ini kan ada inside bar pattern. Jadi dipasang di bawah 770 boleh. Kalau turun ke bawah 770 mau kabur dulu nggak apa-apa. Ini juga ada inside bar pattern yang menunjukkan kalau misalnya besok berhasil breakout 790 ya, ini jadi pola penerusan dan peluang ke area 810, 830 nya makin gede tuh. Terus kita lihat yang lainnya. Enough kita biarin dulu ya, kita coba lihat yang lain. Pol juga biarin dulu. SMSM hari ini naik, tes area resisten 1250, 1270. BSDE ya kempes tutupan. Coba yang lain. SRSN bullnya higher lu sih candlenya, cuman ditengahin sideways ya, balik lagi. Saya kurang bisa yang kayak gini. Coba kita lihat tambahin MA. Nah, mungkin ya tunggu 1-2 candle lagi lah. Kalau misalnya ada sideways kecil-kecil bisa dimanfaatin buat trading jangka pendek mungkin. Excel ini sideways. Kalau kita lihat sejak pertengahan September sampai sekarang ya sideways di range 1920, 2270. Jadi selama 2290 selama belum keluar dari area ini ya masih di dalam range sideways. Hanya saja udah di atas moving average 20 sih ya. Tapi karena masih sideways, coba lihat yang lain dulu lah. Kalau ini kan ada inside bar pattern nih di hourly-nya. Kalau breakout 2230 ya resisten terdekatnya di kisaran 2290, 2300-an. Tuh. Cepin hari ini rebound, lanjutin rebound yang kemarin. Ini ada inside bar pattern ya, meskipun di tengah-tengah range sideways. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya. Akumnya sih oke, 2 hari berturut-turut hijau. Saya sih berharap tutupannya nggak ditarik kayak gini. Jadi ini kan besok bisa dimanfaatin kan kalau misalnya tutupannya nggak ditarik. Kalau tutupannya ditarik kayak gini, kita lihat besok. Terus INKP, nah kita lihat hourly-nya, coba lihat besok lah ya, ada sesuatu yang menarik nggak. Terus Demas, inside bar pattern ya, resisten terdekatnya di kisaran itu tadi sih, 250, 256-an ya. Kalau kita zoom out, nah jadi kelihatan kalau misalnya ini di atasnya lagi, ini ada kebanyakan ya.
mungkin di area-area 264 ini. Jadi area resistennya kalau misalnya di adjust lagi sedikit, di adjust 254 264 ya, itu kira-kira di situlah area resistennya. Kalau besok berhasil breakout 240, ada peluang ke area 250-an lagi, 260-an lagi. Jadi ke area situ kira-kira 9%. Jadi untuk besok Demas strateginya ya belinya kalau breakout 240, tapi kalau misalnya nggak breakout 240 malah turun ke bawah 222, yang udah punya barang sebelumnya itu bisa tabung. BTPS coba kita lihat besok ya. Ini masih jadi area resisten 3500 nya. MAPA juga, PSAB juga area 228 236 masih jadi resisten. Ali, nah ini Ali di tengah, memang di tengah-tengah ring sideways sih, tapi kalau misalnya kita kasih MA ini udah beberapa hari, seminggu lebih di atas, bertahan di atas moving average, dan arah moving average-nya udah mulai ke atas nih. Siapa tahu dia ngelanjutin, meskipun dia di dalam ring sideways, tapi kalau misalnya ngelanjutin reboundnya atau masih ngisi ring sideways-nya ini, berarti kan ada ruang di ada ruang antara 10.000 atau ya 10 ribuan sekian ini sampai ke 11.500-an, dan itu kira-kira ada 6% lebih. Jadi strateginya untuk besok Ali bisa buy if break 10.750. Nah ini juga ada inside bar yang kebetulan ini fraktal, inside barnya tengah ring sideways sih sebenarnya. Nah bisa buy break 10.750, area resistennya di sekitar 11.350 11.575. Tuh cut lossnya kalau turun ke bawah ini aja 10.200. Ada dapat berapa tadi ya? 2. BBCA juga hari ini oke ya, meskipun tadi sempat dibuka gap up dan turun beberapa waktu, terus beberapa lama beberapa waktu apa tuh. Terus kemudian hari ini kalau kita geser ke hourly jadi kelihatan bikin inside bar pattern. Yang belum punya barang masih boleh beli sih. Enaknya sih beli kalau besok naik ke atas high-nya hari ini, ke atas 29.000 boleh beli. Area resistennya masih di kisaran 32.50 30.575-an. Masih di area itu. Jadi masih oke BBCA-nya. Dapat 3. Ya, 3. Breeze, kemudian Breeze ini juga oke sih sebenarnya, saya suka. Kalau kita lihat, ini kemungkinan besok fraktalnya bisa pindah ke 880 nih. Jadi bisa dimanfaatin buy if break 880 untuk besok ya. Tapi kita lihat besok dulu. Terus memang sih harga tertingginya di bulan Agustus itu di sekitaran 1020, di atas 1000. Cuman saya curiga di area 930 940-an ini masih jadi area resisten. Jadi lihat besok lah, kalau misalnya breakout 880 buat beli boleh beli buy break 8840 dan area resisten terdekatnya di 930-an dulu sebelum balik ke area 1000. Terus gudang garam rokok rasanya pada naik ya, pada rebound, mudah-mudahan lancar lah ke 46 ribuan. Terus Unilever masih di range sideways ya, tapi harganya sih memang sekarang di dekat area support sideways-nya. Jadi ya kalau misalnya mau beli boleh lah, beli ya, selama nggak turun ke bawah 7750 masih oke untuk disimpan dan dikoleksi. Kalau misalnya turun ke bawah 7750, belinya lagi mungkin nanti bisa consider di bawah 7000 sih ya. Iya. Coba lihat yang lain. HMSP rokok ya, ini masih rebound, mudah-mudahan lancar lah ke 1600-an. Sumarecon rebound juga, tapi ini akumnya masih 1 kali hijau, jadi saya nunggu dulu lah ya.
nunggu lebih rajin lagi akumulasinya. Atau untuk trading jangka pendek kita lihat besok. Kalau kita geser ke hourly, zoom out dikit, nah ini ada fraktalnya di 600. Sepertinya sih rasa-rasanya kalau berhasil breakout 600, peluang untuk lanjutin reboundnya semakin besar. Ya mungkin ke 650-an dulu kali ya area resistennya. Atau kalau kita ambil angka brutnya 665 700, ini ya 665 685-an lah. Terus ya lihat besok, tapi kalau berhasil breakout 600, kalau enggak ya nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa, biarin dulu. Terus era ini juga menarik, akumnya juga 1 2 3 4 5 hari berturut-turut hijau. Big player-nya rajin akumulasi dan harganya rebound. Yang udah punya barang sih di hold dulu aja nggak apa-apa. Yang belum punya itu besok bisa buy break 1600 sih ini. Beli aja kalau naik ke atas 1600, cut loss-nya di bawah 1540 aja, dan area resistennya di sekitaran 1700-an ya. Itu ada ruang sekitar ke 1760 tuh ada ruang sekitar 10%, masih lumayan lah. Mudah-mudahan besok lancar reboundnya, lanjutin rebound. SMBR kita lihat yang lain dulu lah. Tins ini menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya, tapi volumenya sekarang kenapa lebih dikit ya, volumenya decreasing. Jadi lihat besok lah, kalau besok berhasil breakout 715 boleh dibeli ini, cut lossnya di bawah 690 aja, dan perkiraan area resistennya di 750-an dulu lah mungkin ya, area 750-an dulu. Jadi ini tins juga boleh diperhatiin buat besok. PNLF udah naik, biarin. IMAS fraktalnya di 750, tapi akumnya masih merah-merah terus ya, tunggu dulu lah. Adikarya ini baru 1 kali hijau sih, meskipun ya hari ini ada sinyal rebound menarik ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjutin rebound. Nah kalau untuk trading jangka pendek, kita lihat hourly-nya dan kita tunggu besok. Kita lihat besok kalau berhasil naik ke atas 545, itu ada peluang lanjutin rebound dan bisa dibeli, dan cut loss-nya cukup di bawah 525 aja. Tapi tunggu besok. Java malah lower lagi. Biarin dulu lah, gak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. Mayora ini juga menarik perhatian saya, karena kalau kita lihat, nah ini beberapa hari ini bertahan di atas MA20 nya juga lagi udah nanjak, akumnya juga 1 2 ini merah kecil, anggaplah nggak begitu signifikan lah ya. Delete all studies dulu. Nah jadi big playernya dominan aksi akumulasi. Terus ini bagus, mana tadi ya, nah ini fraktalnya kemungkinan besar besok geser ke 2480. Jadi bisa dipakai strategi tradingnya adalah buy break 2480, cut lossnya cukup di bawah 2420 aja. Area resistennya masih di kisaran 2590 2600-an ya, dan itu ada ruang sekitar berapa persen, 4% sih, tapi lumayan. Akan jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya diperhatikan, dan harusnya sih udah punya barang juga ya, karena udah dari beberapa lama juga sih ngajakin beli di area 2240-an kalau saya nggak salah ingat. Cuman ya mungkin udah pada jualan gitu mungkin. Ya sudah, itulah beberapa saham, ada beberapa tadi ya, 8 kalau nggak salah. Udah banyak ya. Ya Mayora, terus ya ada beberapa lah, kurang lebih 8 kalau saya nggak salah ingat. Itulah itu beberapa saham dari saya hasil explore, kemudian sekilas tentang market hari ini, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay home, nggak usah ikut-ikutan demo lah ya. Bye bye.